Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampun Lembaga Keuangan Syariah Ibu Afrik Yunari MH dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan tema reksadana syariah. Untuk poin yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian dari reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang berpotensi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahibil mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahibil mal dengan pengguna investasi. Untuk poin yang kedua adalah karakteristik reksadana syariah. Yang pertama adalah terjangkau. Jadi unit penyertaan reksadana syariah dapat dibeli itu dengan paling sedikit itu 100.000. Yang kedua itu diversifikasi investasi. Reksadana syariah yaitu merupakan kumpulan berbagai efek sehingga memperkecil resiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan. Yang ketiga adalah kemudahan berinvestasi. Jadi, investor tidak perlu melakukan analisis yang mendalam karena sudah dikelola oleh MI. Yang keempat yaitu efisiensi biaya dan waktu. Jadi, biaya investasi di reksadana syariah itu relatif rendah dan investor tidak perlu memantau karena sudah dilakukan oleh MI. Yang kelima yaitu hasil optimal. Jadi, imbalan hasil investasi atau return sesuai dengan jangka waktu dan jenis reksadana syariah yang diinginkan. Dan yang selanjutnya itu likuidasi terjamin. Jadi pencairan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara menjual unit pernyataan yang telah dimiliki. Yang ketujuh adalah transparansi. Jadi investor menerima laporan kinerja reksadana syariah secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat. Yang kedelapan itu legalitas terjamin. Produk reksadana syariah diawali oleh OJK dan dikelola oleh MI dan yang memperoleh izin itu dari OJK. Yang terakhir itu sesuai dengan prinsip syariah, investasi di reksadana syariah telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional dengan Majelis Ulama Indonesia dan aspek kesyariahnya diawali oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk poin yang C yaitu bentuk hukum reksadana. Reksadana merupakan ketentuan yang dapat didirikan dalam bentuk hukum parsero atau PT atau kontrasi kolektif berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal berbunyi, yaitu yang pertama reksadana dapat terbentuk yaitu ada dua. Yang pertama itu parsero dan yang kedua kontrak investasi kolektif. Yang kedua adalah reksadana sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A dapat bersifat terbuka atau tertutup. Yang ketiga yang dapat menjalankan usaha reksadana sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Yang keempat itu reksadana sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B hanya dapat dikelola oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Nah, untuk bentuk hukum reksadana yang dapat terbentuk itu akan ada dua. Yang pertama itu reksadana parsero atau PT, yaitu merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Sebagaimana halnya memiliki suatu anggaran besar, pemegang saham, pengurus, dan kekayaan tersendiri dan kewajiban efek milik bersama yang dikelola oleh manajer investasi yang telah dapat izin dari Bapepam. Sementara kontrak investasi kolektif atau KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat investor atau
pemenang unit pernyataan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Nah, untuk reksadana kontrak investasi kolektif ini berbeda dengan pembentukan reksadana Parsero, yang dimana pendiri harus terlebih dahulu mendirikan PT, kemudian menuju manajer investasi dan bank kustodian. Reksadana KIK ini terbentuknya sederhana. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai manfaat reksadana. Manfaat reksadana di sini ada 6. Yang pertama yaitu likuiditas. Nah, maksud dari likuiditas yaitu seorang investor yang membeli reksadana itu nantinya dapat dijual kembali ke penerbit sesuai dengan harga pasar pada masa itu. Enaknya reksadana ini ya lebih liquid dibandingkan dengan saham-saham yang lain, karena saham-saham yang lain itu jika dia ingin menjual lagi maka bakal dibeli dengan harga yang dulu awal beli dijanjikan. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu diversifikasi. Maksud dari diversifikasi yaitu investasi dalam reksadana itu di backup atau dikelompokkan dengan instrumen pasar modal atau pasar uang. Jadi dari instrumen-instrumen tersebut dapat menghasilkan nilai yang maksimum, sehingga para pemodal kecil itu juga dapat mendapatkan manfaat dari diversifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen profesional. Jadi seorang pengelola atau manajer itu tidak semuanya bisa menjadi manajer, tapi diwajibkan seorang manajer itu memiliki izin, sehingga maka dari itu hanya orang-orang tertentulah yang dapat menjadi manajer. Dan pengelolaan portofolio dilakukan oleh manajer investasi. Portofolio itu apa? Yaitu sebuah gambaran ataupun kayak CV-nya kita tuh bisanya apa, kelebihannya kita apa, itu nanti dijelaskan, diinformasikan waktu kita mendaftar, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu biaya yang rendah. Reksadana merupakan sekumpulan dana dari para pemodal yang dilakukan secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Kemudian yang kelima yaitu pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada si pemegang sahamnya tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi informasi. Jadi reksadana itu wajib memberikan informasi mengenai keluar masuknya uang, jadi supaya pemegang unit tersebut dapat memantau dari jauh perkembangan keuntungan ataupun kerugian dari investasi para pemodal, seperti itu. Kemudian risiko reksadana syariah. Yang pertama ada risiko likuiditas. Risiko ini yaitu menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit tersebut melakukan menjual kembali unit-unit yang dia beli, yang pernah dipegangnya dulu. Yang kedua, risiko pasar. Ya, ini menjadi risiko karena jika ada perubahan harga atau nilai suatu barang di pasar, maka akan berpengaruh pada nilai bersih portofolionya. Yang ketiga, risiko nilai tukar. Risiko ini dapat terjadi jika sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki setelah dilakukan konversi. Jadi jika diubah ke mata uang, seperti itu.
Kemudian bagaimana sih cara berinvestasi di reksadana? Caranya yaitu kalian tinggal menghubungi manajer investasi reksadana yang kalian pilih, kemudian kalian ngisi formulir, ngisi nama, terus tanggal lahir, data-data kalian secara lengkap, kemudian kalian menyetorkan modal berapa modal awal yang kalian taruh di reksadana tersebut. Kemudian setelah itu kalian transfer ya ke bank yang udah disediakan, kemudian kirim bukti store dananya kalian itu dengan formulir yang kalian isi tadi di awal seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu lembaga fasilitator reksadana. Di sini ada tujuh lembaga-lembaga dalam reksadana. Yang pertama yaitu ada OJK, pengelola investasi, bank kustodian, notaris, konsultan hukum, akuntan publik, dan agen penjual. Langsung aja yang pertama yaitu OJK. OJK itu apa? Yaitu suatu lembaga profesional yang mengatur atau mengawasi sektor-sektor jasa keuangan yang terintegrasi, yaitu guna untuk mewujudkan suatu pasar keuangan yang inklusif serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen, masalah keuangan konsumen ataupun masyarakat. Dan yang kedua yaitu pengelola investasi. Pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin dari Bapepam LK sebagai manajer investasi. Nah, Bapepam LK ini yaitu Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan yang tugasnya yaitu mengawasi keseharian dalam lingkup pasar modal tersebut. Kemudian yang ketiga, bank kustodian berwenang dan bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan baik dalam pencatatan ataupun pembayaran. Yang keempat ada notaris. Notaris ini tugasnya yaitu mengeluarkan akta ataupun kayak suatu catatan-catatan baik pendirian maupun pembubaran dan menyaksikan pengesahan dokumen kontrak investasi pada tahap persiapan dan perikatan lainnya. Yang kelima, konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum tentang keadaan ataupun keabsahan usaha emiten. Yang keenam, akuntan publik. Akuntan publik ini disahkan oleh BPKP yang tugasnya antara lain melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan memberikan pendapat. Jadi jika ada suatu kesalahan ataupun suatu kejanggalan bisa memberikan suatu pendapat jika dibutuhkan ataupun nanti jika ada suatu kesalahan. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan OJK seperti itu. Kemudian yang terakhir ada agen penjual. Agen penjual adalah pihak yang menjualkan produk-produk yang dikelola oleh manajer investasi kepada nasabah baik perseorangan maupun badan hukum. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kita sampaikan mengenai reksadana syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.